Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Prawira. Di sini akan memaparkan kaitan dengan proses perencanaan bangunan gedung Kantor Kementerian Koordinator 3 IKN yang merupakan tugas dari pelatihan ini. Yang pertama, kita akan memasuki tahapan atau penjelasan latar belakang dan maksud dan tujuan. Latar belakang dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ini sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan mendistribusikan pusat pertumbuhan dan pemerintahan secara lebih merata. Kemudian yang kedua, dalam konteks ini, pembangunan gedung kantor Kementerian Koordinator 3 atau Kemenku, khususnya bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, modern, dan berwawasan lingkungan. Maksud dan tujuan yang pertama adalah mengevaluasi efektivitas proses pengawasan mutu dalam menjamin kesiapan dokumen perencanaan untuk tahapan pelaksanaan konstruksi. Kemudian yang kedua, memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas pengawasan mutu pada fase perencanaan proyek-proyek serupa di masa yang akan datang. Di sini saya mengangkat dua identifikasi masalah. Yang pertama adalah kendala atau kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan mutu pada fase perencanaan proyek. Kemudian rekomendasi strategis apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan mutu pada tahapan perencanaan. Untuk profil lokasi atau lokus, yaitu gedung Kemenku 3. Di sini nama paket bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan konsultan manajemen konstruksi adalah PT Firma Karya, KSO PT Laras Sembada, dan kontraktor pelaksana adalah PT Waskita dan PT Nindya KSO. Sumber dana APBN Multi-Years tahun 2022 sampai 2024 dan metodenya adalah design and build. Terhadap pengawasan mutu proses perencanaan, ini ada beberapa fase yang dirasa menjadi krusial pada saat proses perencanaan. Yang pertama adalah design review, kemudian value engineering, kemudian verifikasi gambar teknis, dan rencana anggaran biaya. Dari keempat ini merupakan tahapan atau proses perencanaan yang memang harus diawasi atau direview secara mutu sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian dari empat tadi terdapat rekomendasi strategis yang perlu diterapkan atau perlu ditekankan. Yang pertama ada penguatan prosedur review dan validasi dokumen perencanaan, kemudian pemanfaatan teknologi digital dengan BIM, Building Information Modeling, dan peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga pengawas. Ada resiko-resiko dampak pada pengawasan mutu dalam proses perencanaan ada dua, yaitu yang pertama yang akan mungkin terjadi adalah ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kesalahan bentukan struktur, tumpang tindih desain sistem, atau kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ini adalah resiko dan dampak dengan metode desain and build. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan konstruksi seperti terjadinya pekerjaan ulang atau rework dan keterlambatan waktu pelaksanaan serta pembengkakan biaya. Kemudian strategi dalam menanggulangi risiko dampak, yang pertama adalah strategi penguatan prosedur review validasi dokumen perencanaan. Ini ada potensi risiko yaitu memakan waktu tambahan, sehingga apabila itu terjadi, mengakibatkan penundaan jadwal penyusunan dokumen. Nah, untuk mitigasinya adalah menyusun jadwal review paralel dengan aktivitas lain, bentuk tim koordinasi lintas disiplin sejak awal. Kemudian ada dua kaitan dengan pemanfaatan teknologi digital dan BIM. Ini potensi resikonya adalah kurangnya kompetensi penggunaan BIM. Apabila dampak ini terjadi, BIM tidak dapat dimanfaatkan optimal, serta biaya awal meningkat tanpa hasil maksimal. Mitigasinya adalah pelatihan intensif bagi tim teknis dan pengawas, dan menerapkan BIM secara bertahap dengan skala prioritas.
Ketiga, peningkatan kompetensi tenaga pengawas. Ini keterbatasan jumlah tenaga ahli tersertifikasi. Dampak apabila yang terjadi adalah pengawasan mutu tetap dilakukan oleh tenaga yang kurang kompeten. Mitigasinya adalah melakukan seleksi tenaga ahli secara ketat, alokasi anggaran pelatihan dalam tahap awal di proyek tersebut. Kemudian pengendalian mutu, ini hal-hal yang penting juga khususnya dalam konteks seperti kegiatan proyek IKN, kepatuhan terhadap peraturan dan kesehatan teknis, penerapan quality control, proses review desain, penerapan teknologi perencanaan terintegrasi, pengendalian jadwal dan tahapan perencanaan, audit dan dokumentasi pengawasan, serta kesiapan menuju persetujuan bangunan gedung atau PBG. Rekomendasinya, yang pertama adalah penguatan kebijakan dan prosedur pengawasan mutu teknis. Kedua, integrasi teknologi dalam proses perencanaan dan pengawasan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, audit mutu internal dan eksternal secara berkala, serta penerapan prinsip green building dan ketahanan iklim. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.